Kamu telah diberitahu bahwa Tiongkok adalah kekuatan super global berikutnya, raksasa ekonomi yang tak terhentikan yang ditakdirkan untuk menyalip Barat. Namun saat ini, di seluruh Tiongkok, puluhan juta apartemen kosong berada di balik gerbang yang tertutup rapat. Gedung-gedung hunian yang belum selesai dibiarkan berdebu. Sistem properti yang dulu menggerakkan seluruh perekonomian negara kini tersendat hingga nyaris berhenti. Tabungan seumur hidup satu generasi telah lenyap, dengan kelas menengah Tiongkok kehilangan hingga 20 triliun dolar dalam kekayaan rumah tangga. Itu lebih besar dari seluruh PDB Tiongkok sendiri. Ini bukan resesi, ini adalah musim dingin nuklir di sektor keuangan yang datang diam-diam. Ini tidak hanya memengaruhi generasi ini, tetapi juga generasi yang akan datang. Di Tiongkok, properti bukan sekedar soal punya tempat tinggal. Bagi banyak keluarga, properti adalah berangkas. Itu adalah tabungan pensiun, investasi, tabungan seumur hidup, dana pensiun, dan stabilitas masa depan. Semuanya tertanam dalam properti fisik. Itulah sebabnya orang Tiongkok sangat rela dan antusias menginvestasikan hampir seluruh uang mereka ke dalamnya. Reuters melaporkan bahwa sekitar 70% dari seluruh kekayaan rumah tangga di Tiongkok berada di properti, yang jauh lebih tinggi dibandingkan di Amerika Serikat, di mana angka yang sama hanya sekitar 35%. Dengan kata lain, rata-rata keluarga Tiongkok memiliki hampir 3/4 dari seluruh tabungan hidupnya tertanam di properti, dan beton itu dengan cepat kehilangan nilainya. Jumlahnya memang terlalu banyak untuk bisa terserap. Perkiraan konservatif menyebutkan negara ini memiliki setidaknya 65 juta rumah kosong. Perkiraan lain bahkan jauh lebih tinggi. Beberapa sumber menyatakan bahwa Tiongkok memiliki hingga 100 juta apartemen yang kosong atau belum berperabotan. 100 juta apartemen akan cukup untuk menampung seluruh populasi Prancis dan Inggris Raya jika digabungkan. Itu adalah kapasitas ruang kosong yang cukup untuk hampir 300 juta orang. Seorang pejabat bahkan mengatakan bahwa populasi raksasa Tiongkok yang berjumlah 1,4 miliar orang pun tidak akan cukup untuk mengisi begitu banyak properti yang dibiarkan terbengkalai dan tidak terpakai. Selama beberapa generasi, keluarga Tiongkok, terutama di kalangan kelas menengah, dididik untuk percaya bahwa membeli properti adalah keputusan terbaik yang bisa mereka ambil. Sementara warga di negara lain seperti Amerika Serikat misalnya cenderung mendiversifikasi kekayaan mereka ke berbagai aset, mulai dari properti, obligasi, hingga saham dan ekuitas. Sistem di Tiongkok selalu berbeda. Untuk waktu yang lama, hal itu berhasil dan masuk akal. Ini memberikan stabilitas dan hasil investasi yang diharapkan oleh masyarakat. Namun ketika begitu banyak uang Anda terikat pada satu properti saja, bahkan sedikit saja perubahan nilainya, jadi jauh lebih berdampak daripada biasanya. Ini tidak hanya memengaruhi mereka yang berada di puncak rantai makanan, seperti pengembang, investor, dan spekulan. Sebaliknya, hal ini menyebar ke seluruh populasi, memengaruhi daya beli keluarga biasa. Ini menekan kemampuan mereka untuk membeli. Ini membatasi kapasitas mereka untuk mengonsumsi dan membekukan seluruh perekonomian dari dalam keluar. Ketika harga rumah turun, jutaan keluarga merasakan dampaknya saat mereka melihat aset terbesar dan terpenting mereka kehilangan nilainya di bawah tekanan. Inilah mengapa kehancuran ini sangat penting. Karena Tiongkok tidak hanya membangun kota-kota besar dan ribuan gedung apartemen tinggi, tetapi juga membangun seluruh sistem keuangan di sekitar satu asumsi inti, bahwa harga properti tidak akan pernah benar-benar turun. Permintaan akan selalu ada, bahkan jika harus diciptakan dengan cara tertentu. Rumah tangga bisa merasa yakin bahwa menaruh uang mereka di properti dan memperlakukan rumah seperti rekening tabungan adalah langkah keuangan yang paling mudah dan paling cerdas yang bisa mereka lakukan. Sekarang, keluarga-keluarga yang sama itu dipaksa untuk menyaksikan kekayaan mereka runtuh di sekitar mereka. Mereka melihat tabungan mereka terkikis di depan mata, kekayaan bersih rumah tangga mereka mulai menyusut dan layu. Ketika orang merasa miskin, mereka pasti akan mengurangi pengeluaran. Ketika mereka mengurangi pengeluaran, ekonomi melambat. Ketika ekonomi melambat, pasar properti menjadi semakin lemah. Ini adalah lingkaran setan, tapi bagian terburuk dari semuanya adalah bahwa ini bukan sekadar kecelakaan atau peristiwa yang tidak menguntungkan. Apa yang tampak di permukaan seperti krisis perumahan sebenarnya adalah sesuatu yang jauh lebih gelap. Ini adalah sistem yang didukung oleh kebohongan dan janji kosong. Sebuah model yang mengubah rumah menjadi sumber pemasukan finansial dan uang kelas menengah menjadi bahan bakar yang membuat mesin itu terus berjalan. Jadi sementara puluhan juta rumah itu tetap kosong dan tak memiliki fungsi, kekayaan yang membantu membangunnya dengan cepat menghilang. Tapi bagaimana seluruh bangsa bisa tertipu untuk membeli jutaan hunian kosong? Mudah saja, mereka dibohongi. Selama beberapa dekade, masyarakat umum diberi cerita yang dibangun atas dasar kelangkaan.
Kelas penguasa Partai Komunis Tiongkok atau PKT memperingatkan mereka bahwa lahan itu langka, bahwa ruang perkotaan itu terbatas, bahwa migrasi terus-menerus warga desa ke kota besar dan pusat metropolitan berarti nilai properti pasti akan naik. Dan seiring waktu, masyarakat dibentuk untuk sampai pada satu kesimpulan yang tak terhindarkan. Beli sekarang atau selamanya tidak akan bisa memiliki. Apartemen tidak lagi terasa seperti barang mewah atau bahkan sekedar tempat tinggal. Mereka berubah menjadi aset untuk bertahan hidup. Itu adalah satu-satunya cara untuk melindungi masa depan keluarga mereka agar mereka tidak tertinggal. Partai Komunis Tiongkok mendukung narasi ini dengan berbagai cara, termasuk promosi agresif strategi nasional untuk meningkatkan urbanisasi. Lebih tepatnya, dalam rencana 5 tahun ke-14 yang berlangsung dari 2021 hingga 2025, negara menetapkan target urbanisasi khusus sebesar 65%. Mereka ingin sekitar 2/3 dari populasi negara tinggal di kota-kota pada tahun 2025. Negara ini sudah mengalami transformasi urban yang belum pernah terjadi sebelumnya di tahun-tahun sebelumnya. Tingkat urbanisasi secara keseluruhan di negara ini naik dari hanya 36% pada tahun 2000 menjadi lebih dari 60% pada tahun 2019. Itu setara dengan hampir 400 juta orang tambahan yang tinggal di pusat-pusat perkotaan, lebih banyak dari seluruh populasi Amerika Serikat. Masuknya penduduk pedesaan ke wilayah metropolitan telah terbukti menjadi keuntungan besar bagi perekonomian. Jadi tidak mengherankan jika mereka yang berkuasa ingin melihat urbanisasi yang terus meningkat. Sepanjang tahun 2010-an hingga 2020-an, tak terhitung banyaknya sumber resmi negara menekankan pentingnya target 65% tersebut. Lembaga media negara, institusi akademis, dan perusahaan pengembang properti semuanya membantu membangun narasi bahwa ratusan juta pekerja pedesaan lagi akan membanjiri jalur urbanisasi. Akan ada permintaan yang tak pernah habis dan tak terpuaskan untuk properti di kawasan metropolitan. Ini adalah jebakan psikologis yang sempurna. Bangunlah tingkat kepanikan dan keraguan yang pas di benak masyarakat sehingga semua orang memutuskan untuk membeli apartemen dengan harga yang sangat-sangat melambung tinggi. Tapi begini, seluruh cerita ini didasarkan pada gagasan-gagasan yang sudah usang. Selama beberapa dekade, populasi keseluruhan Tiongkok meningkat dan program urbanisasi negara itu berjalan dengan baik. Jutaan orang meninggalkan komunitas pedesaan demi kehidupan yang lebih baik di kota besar. Namun pada tahun 2020-an, semuanya berubah. Sebuah realitas baru muncul di mana populasi Tiongkok menyusut dan menua dengan sangat cepat. Data menunjukkan bahwa populasi secara efektif stagnan pada tahun 2021 dan mulai menurun setiap tahun setelahnya. Perubahan demografi itu sangat penting. Pasar properti sangat bergantung pada pembeli baru. Mereka membutuhkan pasangan muda dan keluarga baru yang bersemangat untuk membeli properti pertama mereka. Namun ketika populasi Anda benar-benar menyusut dan prediksi menunjukkan bahwa ini adalah tren jangka panjang, permintaan yang mendorong pasar pun melemah. Dan itu terjadi bersamaan dengan pembangunan perumahan yang berlebihan. Para penguasa sudah mengetahui semua ini, tetapi mereka harus menjaga agar masyarakat tetap percaya pada sistem itu. Untuk melakukan itu, mereka harus mempertahankan mitos kelangkaan. Jika keluarga percaya bahwa rumah-rumah langka, mereka akan dengan senang hati semakin gencar memborong rumah-rumah itu. Itu tidak akan menjadi masalah bagi mereka karena mereka yakin akan mendapatkan keuntungan pada akhirnya. Tapi jika permintaannya sebenarnya tidak pernah ada, mengapa begitu banyak kota dan gedung pencakar langit ini dibangun sejak awal? Disinilah pemerintah daerah berperan. Pemerintah daerah Tiongkok bukanlah penonton pasif atau pihak yang tak terlibat dalam ledakan properti di negara itu. Mereka adalah peserta aktif di dalamnya. Bahkan, pada tingkat tertentu, mereka hampir menjadi kecanduan akan hal itu. Mereka memanaskan situasi dan mendorong masyarakat serta investor untuk membeli semakin banyak rumah. Kenapa? Karena setidaknya sebagian dari uang hasil penjualan lahan oleh pemerintah daerah langsung masuk ke kas pemerintah daerah ini. Mereka membutuhkan uang itu terus mengalir dengan cara apapun yang diperlukan. Pada tahun 1994, Tiongkok memperkenalkan reformasi fiskal. Ini merupakan perubahan besar dalam cara negara menangani pajak dan memperkenalkan sistem pembagian pajak baru yang dirancang untuk memusatkan kembali pengumpulan pendapatan yang sebelumnya telah turun ke tingkat yang sangat mengkhawatirkan dalam beberapa tahun sebelumnya. Dengan kata lain, reformasi ini dirancang untuk meningkatkan porsi pendapatan pajak yang langsung masuk ke pemerintah pusat. Reformasi ini memperkenalkan basis pajak nasional yang baru serta sistem pajak pertambahan nilai atau PPN. Semua pajak diklasifikasikan ke dalam 3 kategori yang berbeda, pajak pusat, pajak daerah, dan pajak bersama. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan yang cukup dramatis dalam perekonomian negara, di mana pemerintah pusat menjadi semakin kaya, sementara pemerintah daerah menjadi semakin miskin.
Mereka dibebani tanggung jawab fiskal yang besar, seperti harus membiayai layanan kesehatan lokal, memelihara infrastruktur, membayar gaji pegawai negeri, dan menyediakan pendidikan, namun dengan dana yang lebih sedikit untuk memenuhinya. Jadi, pemerintah daerah ini melakukan satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan. Mereka mencari sumber pendapatan lain. Dan mereka segera menyadari bahwa penjualan tanah adalah salah satu pilihan paling efektif yang tersedia bagi mereka. Bukan berarti pemerintah bermaksud untuk bertindak licik atau jahat. Mereka hanya melakukan apa yang harus mereka lakukan untuk bertahan. Akhirnya, mereka menjadi bergantung pada penjualan tanah untuk tetap bertahan. Statistik menunjukkan bahwa antara tahun 2000 dan 2017, pendapatan dari tanah mewakili lebih dari 50% dari seluruh pendapatan fiskal pemerintah daerah. Itu bukan sekedar pendapatan sampingan, itu adalah ketergantungan fiskal. Jika pemerintah gagal menjual cukup banyak properti, mereka tidak akan memiliki cukup uang untuk terus beroperasi. Dan jika itu terjadi, infrastruktur mereka akan runtuh, layanan mereka akan melemah, dan penduduk kemungkinan besar akan pergi secara massal. Ekonomi mereka yang rapuh akan semakin rusak. Namun, apa yang awalnya dimulai sebagai perjuangan untuk bertahan hidup, segera berubah menjadi upaya untuk menghasilkan uang sebanyak mungkin. Ini bukan lagi sekadar soal mengumpulkan pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan. Pemerintah-pemerintah ini ingin memeras sebanyak mungkin yuan dari setiap kaki persegi tanah yang mereka miliki. Mereka secara efektif mulai memanfaatkan penjualan tanah sebagai senjata, mengubah pasar properti menjadi mesin fiskal mereka sendiri. Mereka kurang fokus pada tugas-tugas sipil dan lebih pada pemasaran, serta mendorong gelembung properti yang terus berkembang. Setiap jengkal tanah yang bisa mereka jual berarti lebih banyak uang yang mengalir ke rekening mereka untuk membantu menutupi defisit yang terus meningkat. Tapi masalah dari pendekatan ini adalah anggaran daerah menjadi sangat terkait dengan nilai tanah. Jika nilai-nilai itu turun, pemerintah daerah akan terkena dampaknya paling parah. Tapi siapa sebenarnya yang membeli semua tanah dan properti itu? Dan bagaimana mereka menyembunyikan utangnya? Dalam tahun-tahun setelah reformasi fiskal 1994, pemerintah daerah menjadi semakin bergantung pada penjualan tanah dan properti untuk sumber pendapatan utama. Tapi itu menimbulkan dilema baru. Dalam sistem dengan batas pinjaman langsung, bagaimana mesin itu bisa terus berjalan? Bagaimana pihak berwenang ini bisa terus meminjam uang untuk mendanai pembangunan properti baru dan proyek konstruksi? Bagi pengamat luar, tampaknya tidak terhindarkan bahwa batas utang pada akhirnya akan tercapai. Pada titik itu, pemerintah daerah tidak akan bisa lagi meminjam uang yang mereka butuhkan untuk menjaga roda tetap berputar. Namun entah bagaimana, mereka menemukan cara untuk menyiasati masalah ini. Solusinya datang dalam bentuk sesuatu yang disebut Local Government Financing Vehicles atau LGFV. Singkatnya, LGFV adalah perusahaan yang didukung negara yang memungkinkan pemerintah daerah meminjam uang dalam jumlah besar tanpa secara resmi mencatat utang tersebut di pembukuan mereka sendiri. Mereka bahkan disebut sebagai lubang hitam dalam sistem keuangan Tiongkok oleh para ahli keuangan. Dan seperti halnya pemerintah daerah yang mulai bergantung pada penjualan tanah, mereka juga semakin bergantung pada kendaraan pembiayaan ini hingga tingkat yang sangat mencengangkan. Pada satu titik, laporan mengungkapkan bahwa total jumlah utang bayangan yang terakumulasi melalui LGFV mencapai angka yang mencengangkan, yaitu 9 triliun. Secara konkret, itu berarti sekitar setengah dari total PDB Tiongkok tersembunyi di entitas di luar neraca ini. Dan sebagian besar uang itu langsung masuk ke proyek pengembangan properti serta infrastruktur lainnya. Semua itu ditujukan untuk membuat wilayah-wilayah ini lebih menarik bagi calon investor, pemilik bisnis, dan penduduk di masa depan. Dengan akses yang nyaris tak terbatas ke pembiayaan utang melalui skema utang bayangan, pemerintah daerah mulai membangun apa saja yang bisa mereka pikirkan, bahkan jika itu sebenarnya tidak masuk akal. Jalur kereta cepat yang tidak menuju kemana-mana, alun-alun dan plaza yang megah, meskipun tidak ada hal penting di sekitarnya. Dan tentu saja, properti residensial dalam jumlah besar juga. Banyak orang memiliki kesalahpahaman tentang apa yang disebut kota hantu di Tiongkok. Para analis melihat gambar-gambar ruang kosong yang luas ini dan mereka menganggapnya sebagai hasil dari perencanaan yang buruk atau ketidakmampuan birokrasi. Mereka mengatakan bahwa otoritas lokal pasti terlalu optimis tentang pembangunan mereka atau terburu-buru memulai proyek baru tanpa memikirkannya dengan matang. Singkatnya, mereka berpikir bahwa semua gedung kosong itu adalah kecelakaan yang tidak diinginkan atau efek samping dari ambisi yang berlebihan. Mereka salah. Kota-kota hantu ini tidak ada secara kebetulan. Ini bukan kesalahan perencanaan. Ini adalah zona ekstraksi utang. Mereka dibangun bukan karena ada permintaan, tetapi karena proses membangunnya sendiri membantu mengubah tanah menjadi uang tunai.
Dan hal ini pada akhirnya memungkinkan pihak berwenang untuk makin tenggelam dalam utang, yang kemudian membuka jalan bagi pembangunan yang lebih banyak lagi. Ini bukan sistem yang sehat dalam arti apapun, tetapi sistem ini berjalan. Rumah-rumah kosong ini sebenarnya tidak pernah dimaksudkan untuk dihuni manusia. Tujuan utamanya adalah untuk mengambil kekayaan dari kelas menengah dan mengubahnya menjadi dana agar operasional negara tetap berjalan. Menara beton itu hanyalah sebagai jaminan. Dan berkat menara-menara itu, pemerintah daerah terselamatkan. Namun hal ini menciptakan gelembung yang begitu besar hingga menentang hukum ekonomi global. Pada puncaknya, skala dunia properti Tiongkok menjadi hampir mustahil untuk dipahami. Hal itu memecahkan rekor dan melampaui semua standar, menentang logika dan akal sehat, hingga menjadi jauh lebih besar dari apapun yang pernah dilihat dunia sebelumnya. Perkiraan bervariasi dari satu sumber ke sumber lain, tetapi secara umum diterima bahwa pasar properti negara itu akhirnya mencapai nilai total lebih dari 60 triliun dolar. Itu lebih besar dari pasar residensial Amerika Serikat dan 4 kali lipat produk domestik bruto Tiongkok. Faktanya, itu setara dengan gabungan produk domestik bruto dari beberapa negara terkaya di dunia, termasuk Tiongkok, Amerika Serikat, Jepang, Jerman, dan India. Itu adalah jumlah uang yang sangat besar. Semuanya tertanam dalam properti fisik seperti batu bata, semen, dan bangunan. Pada saat itu, hal tersebut secara efektif telah menjadi anomali keuangan terbesar dalam sejarah modern dan tidak mengikuti pola serta aturan yang biasanya diharapkan. Itu bekerja lebih seperti skema piramida klasik daripada industri properti konvensional. Lapisan paling bawah dari piramida itu, bagian yang menopang semuanya, adalah model pra-penjualan. Seperti namanya, ini melibatkan pembeli yang membayar properti sebelum properti itu benar-benar ada. Di sebagian besar negara lain di dunia, sistemnya tidak berjalan seperti itu. Di Amerika Serikat, pembeli mungkin membayar uang muka untuk rumah yang sedang dibangun, yang bisa serendah 10 atau bahkan 5% dari harga pembelian akhir. Ini adalah cara untuk mengamankan transaksi dan membuktikan komitmen Anda terhadap properti tersebut. Tetapi Anda tidak diharapkan membayar harga penuh properti sekaligus, apalagi sebelum properti itu selesai dibangun. Namun, model Tiongkok menuntut pembeli untuk membayar 100% dari harga jual di muka, bahkan sebelum pembangunan dimulai. Untuk melakukan ini, warga seringkali harus mengambil hipotek dalam jumlah besar. Mereka mempertaruhkan segalanya pada bangunan yang bahkan masih berupa gambar rancangan. Mereka akan menyerahkan seluruh tabungan hidup mereka kepada pengembang, berharap dan berdoa agar pengembang menepati janji mereka. Yang seharusnya terjadi selanjutnya adalah dana pra-penjualan itu akan disimpan di rekening escrow sampai rumah-rumah tersebut selesai dibangun. Mereka harus memenuhi spesifikasi asli dan harapan pembeli sehingga dapat menghindari perselisihan apapun. Yang sering terjadi, justru para pengembang menggunakan uang itu untuk membeli lebih banyak tanah dari pemerintah daerah. Biasanya dengan harga yang melambung tidak wajar, sehingga siklusnya terus berulang. Bagi para pengembang dan investor itu, hal tersebut adalah langkah yang logis. Tidak ada gunanya menunda pembelian dan akhirnya membayar lebih mahal di kemudian hari. Semakin banyak tanah yang mereka beli hari ini, semakin banyak uang yang bisa mereka hasilkan besok. Ini mungkin adalah skema piramida terbesar yang pernah ada. Semua itu sepenuhnya bergantung pada pembeli baru yang masuk di lapisan bawah untuk menjaga aliran dana tetap masuk. Itulah satu-satunya cara agar proyek-proyek lama bisa selesai dan proyek-proyek baru terus mendapatkan pendanaan. Begitu arus masuk pembeli retail melambat, bahkan sedikit saja, seluruh piramida itu bisa runtuh. Dan itulah yang benar-benar terjadi karena gelembung senilai 65 triliun dolar yang dibangun dari pra-penjualan tidak bisa bertahan selamanya. Seseorang harus menghentikannya. Pada tahun 2020, PKT menghentikan skema piramida properti tersebut. Regulator memperkenalkan kebijakan yang disebut 3 garis merah. Pada dasarnya, ini adalah serangkaian pembatasan utang yang dirancang untuk menghentikan pengembang properti terus-menerus menambah utang secara berlebihan. Para pengembang diwajibkan memenuhi 3 kriteria khusus terkait rasio utang mereka. Jika mereka melanggar ketiga aturan tersebut, mereka akan dilarang mengambil utang tambahan apapun. Bahkan melanggar 1 atau 2 dari garis tersebut tetap mendapat hukuman, meskipun sedikit lebih ringan. Sebagai akibat langsung dari langkah penghentian ini, bahkan perusahaan pengembang terbesar pun terpaksa mengurangi utang mereka, yang akhirnya menyebabkan krisis likuiditas besar-besaran. Hal ini juga menyebabkan banyak pengamat dan analis luar salah paham terhadap inti kebijakan tersebut. Memang, banyak kantor berita, terutama di Barat, menggambarkan 3 garis merah itu sebagai semacam kesalahan. Mereka berpendapat bahwa regulator Beijing telah salah menilai rapuhnya pasar atau bahkan melakukan semacam kesalahan birokrasi yang mengakibatkan para pengembang besar gagal bayar. Namun, meskipun tampaknya sangat buruk, ini bukanlah sebuah kesalahan. Ini bukan kelalaian atau salah penilaian,
melainkan sebuah pengaturan ulang yang diperhitungkan dari mereka yang berada di posisi kekuasaan tertinggi. Beijing melihat kondisi sektor pengembang, dan mereka melihat tingkat utang yang gila-gilaan yang semakin tidak terkendali. Mereka melihat ketergantungan yang semakin besar di antara pemerintah daerah terhadap skema utang bayangan mereka, dan semakin banyaknya proyek-proyek tak berguna serta gedung-gedung kosong. Lalu mereka memutuskan untuk menghancurkan semuanya. Bukan secara harfiah, tapi secara kiasan. Pecahnya gelembung secara terkendali, pembongkaran paksa terhadap sistem yang sudah dibiarkan membusuk terlalu lama. Karena jika sistem itu dibiarkan terus berjalan dan para pengembang terus meminjam uang semakin banyak, dampaknya akan mulai menghantam sistem perbankan milik negara yang lebih luas, yaitu sistem yang menjadi bahan bakar rezim PKT. Itu adalah langkah untuk mempertahankan diri. Itu adalah cara partai untuk kembali mengendalikan situasi yang memburuk dan menghilangkan ancaman yang semakin besar terhadap keberadaannya sendiri. Dan ketika pemerintah pusat memutus jalur kredit institusional yang telah mendanai para pengembang properti yang berutang selama puluhan tahun, mereka tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Mereka sudah memperkirakan kebangkrutan dan krisis likuiditas yang akan melanda sektor konstruksi. Mereka juga tahu bahwa begitu banyak orang yang telah menginvestasikan tabungan mereka ke properti-properti ini juga akan menanggung akibatnya, bahwa semua harapan dan impian mereka akan masa depan keuangan yang aman dan stabil akan sirna begitu saja. Namun mereka menerima kemungkinan-kemungkinan itu sebagai konsekuensi sampingan yang dapat diterima. Itu memang hal yang disayangkan, tapi tidak bisa dihindari. Itu adalah kompromi strategis. Partai Komunis Tiongkok dengan sengaja memilih untuk mengorbankan kekayaan, stabilitas, dan masa depan seluruh kelas menengah demi melindungi sistem keuangan dan kendali politiknya. Rakyat hanyalah zona remuk dalam tabrakan langsung negara dengan sektor pembangunan. Negara mungkin telah menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi warganya dibiarkan menanggung akibatnya. Dampak struktural dari keputusan penghentian paksa Partai Komunis Tiongkok terjadi secara langsung, brutal, dan bersejarah. Begitu likuiditas yang mereka andalkan untuk beroperasi mengering, puluhan perusahaan pengembang di Tiongkok mulai gulung tikar. Sejak tahun 2021, lebih dari 50 pengembang Tiongkok gagal bayar obligasi luar negeri, dengan total gagal bayar mencapai 100 miliar dolar. Itu adalah gelombang gagal bayar yang bahkan lebih besar daripada krisis subprime Amerika Serikat tahun 2008 jika dilihat dari sisi kebangkrutan para pengembang saja. Dan ini bukan hanya perusahaan kecil atau pemain tanpa nama di sektor pengembangan. Mereka adalah beberapa bisnis terbesar dan paling sukses. Bisnis seperti Evergrande misalnya. Didirikan pada tahun 1996, perusahaan ini berkembang hingga menjadi pengembang properti terbesar kedua berdasarkan penjualan di seluruh Tiongkok pada tahun 2017. Setahun kemudian, perusahaan ini secara resmi diklasifikasikan sebagai perusahaan real estate paling bernilai di dunia. Dengan fokus utama menjual apartemen kepada para berpenghasilan menengah ke atas, perusahaan ini tampak tak terkalahkan dan seolah-olah ditakdirkan untuk terus berkembang semakin kuat. Perusahaan ini menjadi pilar industri yang tak tergoyahkan dan tak tergantikan. Namun pada tahun 2021, Evergrande hampir sepenuhnya runtuh. Liabilitasnya yang bernilai 300 miliar dolar tidak lagi dapat dipertahankan di bawah aturan 3 garis merah. Kematian perusahaan ini berlangsung lama, namun tak terelakkan. Sebuah perusahaan yang beberapa tahun sebelumnya merupakan salah satu yang terkuat di seluruh Tiongkok secara resmi mengajukan kebangkrutan pada tahun 2023 dan dilikuidasi pada tahun 2024. Country Garden juga menjadi salah satu yang sangat menderita di bawah kebijakan baru ini. Country Garden didirikan pada tahun 1992 dan mengalami kenaikan serupa dengan Evergrande, mendapatkan tempat dalam Fortune Global 500 dan membangun portofolio properti yang sangat besar. Country Garden memiliki proyek di seluruh Tiongkok dan juga di luar negeri, seperti Malaysia dan Australia. Namun pada tahun 2023, Country Garden mengumumkan bahwa mereka tidak mampu memenuhi kewajiban utang luar negerinya, dan akibatnya dinyatakan gagal bayar. Country Garden menjadi korban besar berikutnya dalam kejatuhan pasar properti. Sebagai akibat langsung dari begitu banyak pengembang yang terpaksa gulung tikar, sejumlah besar apartemen yang sudah terjual, namun sama sekali belum selesai dibangun pun tertinggal. Jutaan warga negara mendapati diri mereka terjebak dalam paradoks yang distopis. Mereka secara hukum diwajibkan membayar cicilan bulanan atas properti yang telah mereka beli, meskipun properti tersebut bahkan belum layak huni dan kemungkinan besar tidak akan pernah layak. Hal ini pada akhirnya menyebabkan keruntuhan bersejarah kontrak sosial di Tiongkok. Di seluruh Tiongkok, di kota-kota besar maupun kecil, para pembeli rumah bersatu dan sepakat bersama-sama untuk memboikot pembayaran hipotek mereka. Mereka menolak untuk membayar 1 yuan pun lagi, kecuali pembangunan rumah mereka diselesaikan.
Anak-anak muda di seluruh Tiongkok bahkan melangkah lebih jauh. Melihat krisis yang terjadi di sekitar mereka dan menyadari bahwa masa depan mereka sendiri sedang terancam, mereka memulai gerakan Tangping atau gerakan rebahan. Gerakan ini melibatkan generasi muda yang menarik diri dari roda ekonomi. Mereka menolak untuk berperan dalam menghasilkan kekayaan bagi sistem yang jelas-jelas tidak adil bagi mereka. Negara mencoba membatasi kerusakan dengan mengandalkan teknik sensor yang sudah terbukti untuk menyembunyikan pesan-pesan protes dari layar televisi dan media sosial. Namun ini bukan lagi sekedar krisis lokal, dampaknya mulai merembes keluar dari perbatasan Tiongkok. Sampai saat ini, cerita ini terbatas pada perbatasan Tiongkok, hanya berdampak pada rakyat dan ekonominya. Pengamat Barat bisa menyaksikan dengan rasa tenang dan percaya diri, seolah-olah yakin bahwa mereka tidak akan terpengaruh oleh krisis ini. Bagaimanapun, itu terjadi di sisi lain planet ini. Namun, menganggap pecahnya gelembung properti Tiongkok sebagai suatu insiden yang terisolasi atau sepenuhnya domestik adalah kesalahan yang berbahaya. Peristiwa sebesar ini memiliki kekuatan untuk menimbulkan dampak jauh melampaui pusatnya, melewati batas negara dan masuk ke negara serta benua lain. Dan itulah yang sedang terjadi. Runtuhnya sektor properti hanyalah pasien nol dalam wabah global yang berkembang pesat, dan dampaknya sudah menyebar dalam dua cara yang berbeda. Yang pertama adalah gelombang besar pelarian modal. Ketika warga kelas menengah Tiongkok mulai menyadari bahwa aset domestik mereka dengan cepat kehilangan nilai atau bahkan dilikuidasi oleh negara, mereka mulai panik. Dan dalam kepanikan itu, mereka berusaha memindahkan sisa kekayaan yang mereka miliki keluar dari Tiongkok dan masuk ke pasar lain, tepatnya ke pasar barat. Laporan menunjukkan bahwa sejumlah besar modal Tiongkok sedang dialirkan keluar dari Beijing dan masuk ke properti internasional. Pengembang dan investor Tiongkok membeli rumah di tempat-tempat seperti Los Angeles dan San Francisco di Amerika Serikat, Vancouver dan Toronto di Kanada, London dan Paris di Eropa, bahkan Sydney, Australia. Inilah efek rambatnya. Ketika semua uang itu mengalir ke pasar properti barat, hal itu menyebabkan harga rata-rata properti yang tersisa naik sebagai akibatnya. Hal ini kemudian berdampak pada masyarakat lokal. Orang-orang yang telah tumbuh besar dengan menabung sebanyak mungkin, semuanya dengan harapan suatu hari nanti mereka bisa membeli rumah sendiri dan menetap. Sekarang orang-orang yang sama itu justru tidak mampu lagi membeli rumah karena harganya yang semakin mahal. Tentu saja mereka tidak melakukannya dengan sengaja, tetapi para pengembang, investor, dan keluarga kelas menengah Tiongkok yang sama itu sedang mengekspor krisis perumahan domestik mereka ke negara lain. Cara kedua krisis ini menyebar ke berbagai negara tanpa kendali adalah melalui model kota hantu. Ini adalah gagasan tentang entitas korporasi dan negara besar yang secara efektif memiliki dan mengoperasikan seluruh kota, memaksa individu untuk tidak memiliki apa-apa selain menyewa segalanya. Itu terdengar seperti dunia distopia yang mengerikan bagi kebanyakan orang. Analis independen sudah berpendapat bahwa Tiongkok secara efektif telah menyediakan tempat uji coba dunia nyata yang ideal untuk paradigma ekonomi baru ini, yaitu penghancuran sistematis kepemilikan rumah kelas menengah yang disamarkan di bawah dalih menstabilkan sistem keuangan. Beberapa orang percaya bahwa kepemilikan properti pribadi bukan lagi mimpi atau aspirasi bagi kelas pekerja dan kelas menengah. Sebaliknya, itu hanyalah kenangan yang jauh. Tapi jika kepemilikan rumah sudah mati, apa yang menggantikannya? Meskipun mungkin masih membutuhkan waktu bagi bagian lain dunia untuk menyusul, Tiongkok tampaknya sudah berada di jalur menuju masyarakat pasca kepemilikan tersebut. Bank sentral negara tersebut terus mendorong integrasi yuan digital yang juga dikenal sebagai e-CNY. Ini adalah bentuk digital dari alat pembayaran yang pada akhirnya dimaksudkan untuk menggantikan uang tunai fisik. Awalnya dimulai sebagai program percontohan terbatas, namun dengan cepat berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih besar seiring berjalannya hari dan minggu di tahun 2026. e-CNY sedang diimplementasikan ke dalam aplikasi dan platform mobile terbesar di negara itu, seperti WeChat dan Alipay. Ini juga telah diintegrasikan ke sektor publik. Pada Mei 2023, pegawai negeri Tiongkok mulai menerima gaji mereka dalam bentuk mata uang digital ini. Segera, warga akan dapat menggunakannya untuk membayar transportasi umum atau di kasir toko retail. Krisis properti secara efektif memberikan kedok yang sempurna bagi pemerintah untuk menerapkan sistem ini. Dengan kekayaan berbasis properti yang lenyap, warga memiliki pilihan yang terbatas. Oleh karena itu, mereka lebih mungkin menerima infrastruktur digital yang didukung negara hanya untuk bertahan hidup. Tapi jangan salah, yuan digital bukanlah mata uang biasa, juga bukan mata uang yang netral. Ini adalah instrumen pengendalian sosial yang dapat diprogram dan sepenuhnya dapat dilacak, dan kendali itu sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat. Jika mau, Partai Komunis Tiongkok bisa memprogram semacam tanggal kedaluarsa pada dana tersebut untuk memaksa orang-orang keluar dan membelanjakannya.
Mereka bisa membekukan dompet siapapun yang dianggap menunjukkan sikap pembangkangan atau ketidakpatuhan. Mereka juga bisa secara otomatis memberlakukan denda dan hukuman berdasarkan pemantauan kredit sosial secara real time. Sementara itu, bahkan mereka yang belum terkena dampak langsung dari krisis di Tiongkok mulai mempertanyakan kondisi keuangan mereka. Orang-orang merasa lebih miskin, membelanjakan uang dalam jumlah yang lebih kecil, dan berusaha membuat keputusan yang lebih bijak dengan uang yang mereka miliki. Mereka semakin menolak kesepakatan kelas menengah yang sudah lama ada, yaitu bekerja keras untuk naik tingkat dan menempatkan sebagian besar uang mereka dalam properti. Karena ketika properti tidak lagi mengalami kenaikan nilai, janji untuk naik kelas itu sendiri pun tak lagi terasa meyakinkan. Di tingkat tertinggi dan di balik layar pasar internasional, dana para investor besar sudah mulai bergerak. Modal institusional melarikan diri dari aset kertas dan pasar properti, lalu beralih ke aset yang dianggap lebih stabil dan lebih pasti, seperti emas dan komoditas berwujud lainnya. Karena musim dingin nuklir finansial bukan lagi teori atau proyeksi, itu sudah tampak di cakrawala dan semakin membesar setiap harinya. Dan jika individu tidak lagi bisa mengandalkan model lama akumulasi kekayaan untuk menjaga keamanan dan masa depan keluarga mereka, mereka harus mencari pilihan lain. Dan salah satu pilihan itu adalah bersedia beradaptasi dengan dunia di mana konsep kepemilikan itu sendiri benar-benar sedang diserang. Keruntuhan properti di Tiongkok hanyalah satu bagian dari masalah yang lebih besar. Saat ini, Beijing sedang berada di tepi jurang keuangan dan mungkin tidak ada jalan keluar yang mudah. Cari tahu cerita lengkapnya dan mengapa ekonomi Tiongkok sedang terpuruk, atau tonton ini.